publikasi nasional internasional sebanyak 30. Beliau juga banyak menyampaikan materi-materi terkait dengan kemasan, aplikasi nanoteknologi pada kemasan. Tanpa memakan waktu lebih lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Dr. Nugraha Edi Suyatma untuk menyampaikan materinya selama 25 menit. Waktu kami persilahkan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz. Izin share ya? Ya, Pak. Oke, sudah terlihat? Ya. Baik, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan mungkin selamat petang, Bapak Ibu dimanapun berada. Di sini sesuai dengan undangan panitia ya. Terima kasih kepada Parti Cabang Bogor yang sudah mengundang ya untuk menjadi salah satu pembicara di webinar ini. Jadi sebenarnya tadi dari penyampaian Pak Nurul dan juga Bu Yuli sudah banyak menyinggung kemasan ya. Jadi sebagai presenter terakhir ya ada enaknya juga, mungkin tidak perlu banyak intro ya, mungkin dengan bagian intro sudah bisa saya skip ya. Nah ini kira-kira subtopik yang akan saya sampaikan ya, yang akan saya sampaikan mengenai potensi nanoteknologi pada kemasan, juga kemudian tadi Prof. Nurul sebenarnya sudah menyinggung, cuman rasanya ada bisa juga untuk yang di kemasan akan saya singgung nanti ya, yang bahan-bahan yang khusus untuk di kemasan, dan juga untuk teknologi pembuatan nanokomposit, serta terakhir mungkin menyinggung tentang aspek keamanan dari nano packaging ini ya. Jadi itu yang akan saya sampaikan. Baik, kita mulai untuk yang pertama ya. Ini kalau tadi Prof. Nurul menyampaikan bahwasanya aplikasi nanoteknologi di pangan itu sudah sampai 30% gitu ya. Nah sebenarnya kalau di Profesor Atikola ya, ini bukan nanoteknologinya tapi adalah bahan nanonya ya, nanomaterialnya itu pengguna terbesarnya ternyata adalah bagian packaging ya. Jadi kemudian baru disusul oleh bagian di bidang energi, otomotif, dan coating. Jadi packaging ternyata sudah menjadi leader ya untuk pengguna nanomaterial. Dan aplikasi ya untuk nanoteknologi di bidang kemasan itu bisa berupa sebagai nanokomposit. Jadi nanokomposit itu adalah tadi sudah disinggung, kalau yang penting ada bahan meskipun tidak lebih besar dari 100 nano, tapi ada sifat properties yang unik ya, yang beda dengan sifat bakunya, yaitu bisa sebagai, dan masih kurang dari 1 mikron ya, bisa dikategorikan sebagai nanomaterial. Nah, aplikasinya di nanokomposit ini cukup banyak ya, termasuk nanti untuk smart packaging dan nanosensor, itu adalah bagian dari nanokomposit. Nah, aplikasi yang kedua adalah nano coating ya. Jadi penggunaan nano coating tadi sudah disampaikan oleh ini sebenarnya Bu Yuli semua ya. Jadi enkapsulasi ya, itu adalah bagian dari coating ya. Jadi bisa menggunakan coating yang berukuran nano ya, atau bisa juga kita menyebut nano coating, yaitu adalah suatu lapisan pada suatu produk ya, pada suatu bahan dengan ketebalan yang masuk kategori nano ya. Jadi sebenarnya kalau teknologi nano itu di kemasan sebenarnya sudah lama ya. Jadi kalau kita singgung mengenai metallized plastik ya, plastik PET, plastik PP yang dilapisi dengan aluminium ya, metallized ya, bukan yang layar. Kalau layar biasanya sekitar 7 mikron ya ketebalannya, tapi kalau yang metallized plastik itu biasanya ketebalannya kisarannya kurang dari 10 nano ya. Jadi kadang-kadang sampai angstrom ya menyebutnya dalam kuantifikasinya. Oke, jadi itu kira-kira kriteria dua hal ya untuk nanoteknologi untuk di kemasan pangan, berupa nanokomposit maupun nano coating. Nah, sebagai nanokomposit sendiri ya banyak manfaat yang bisa diambil ya dari penggunaan bahan nano ini ya. Jadi yang pertama bisa untuk meningkatkan sifat barier ya, bisa meningkatkan sifat mekanis ya, dan juga bisa memberikan fungsi aktif ya, antimikroba, ataupun juga lebih mengaktifkan lagi di oksigen scavenger-nya, bisa memberikan fungsi cerdas ya, sebagai indikator atau sensor ya, sudah disinggung oleh Yuli ya. Kemudian juga bisa meningkatkan stabilitas thermal. Nah, mungkin untuk meyakinkan ini ada saya berikan beberapa contoh untuk di bidang nanti barier. Kenapa sifat barier bisa meningkat ya? Karena dengan penggunaan
bahan nano yang diinkorporasikan di bahan kemasan seperti yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan ya, itu otomatis akan bisa memberikan halangan ya, jadi jalan yang berliku-liku atau bahkan nggak bisa nembus, kita bisa terperan di dalam kemasan. Jadi berbeda dengan yang sebelah kiri yang tanpa nano filler ya. Di sini akan lebih mudah ya, lebih lancar di jalan tol gitu ya, untuk baik itu uap air, oksigen ya, aroma maupun juga UV ya. Jadi ini kira-kira mekanisme dari peningkatan sifat bariernya. Ya, ini beberapa contoh dari hasil penelitian yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi umumnya dengan penggunaan nano ya, dan biasanya kalau menggunakan nano itu idealnya itu kurang dari 5% ya. Kalau terlalu banyak kan akan mengganggu sifat optisnya juga, tetap meskipun berupa nano, tapi jika konsentrasi yang ditambahkan terlalu besar akan bisa berpengaruh ke sifat optikal, maksudnya transparansi kemasan segala macam akan dipengaruhi. Jadi di sini bisa lihat sebelah kiri ya, plastik nilon turun 75% sampai 99% ya dengan menggunakan teknologi nano. Dan juga di ini poliuretan ya, ini juga bisa turun ya, untuk UV ya, sebelah kanan itu contoh untuk penyerapan UV ya, jadi bisa hingga 70 sampai 99% ya penggunaan nanografin ya, sebelah kanan. Nah, itu contoh dari peningkatan barier ya. Sifat mekanis juga sama ya, umumnya akan meningkatkan sifat di tensile strength-nya ya, ataupun tensile modulus ya. Jadi sifat kekerasan bahan atau kekekaran bahan yang akan diutamakan. Memang ada sedikit penurunan ya. Jadi biasanya kalau kita belajar ilmu bahan ya, ilmu bahan apa aja ya, bahan terutama kalau di polimer ke plastik ya, kalau kita meningkatkan sifat kekakuannya ya, tensile strength-nya, otomatis sifat kelenturannya akan berkurang ya. Nah, tapi uniknya dari penggunaan nano ya, meskipun kita bisa meningkatkan tensile strength yang cukup tinggi, tapi penurunan elastisitas ya itu biasanya cenderung kecil gitu. Jadi cukup menarik ya. Jadi tidak terlalu banyak kehilangan atau penurunan sifat elastisitasnya ya dengan penggunaan nano ini. Nah, yang sebelah kanan ini ada penggunaan ya, peningkatan tensile strength ya, tensile strength dari kitosan dengan menggunakan clay nanokomposit. Nah, di sini konsentrasinya itu cukup terlalu tinggi ya, 5, kemudian 10, 15. Makanya kalau yang 10, 15 malah turun lagi, kemungkinan besar terjadi agregasi ya, terlalu besar. Biasanya dengan nano partikel ya, kita bisa menggunakan 0,1, 0,5 pun sudah ada impact ya, umumnya terhadap sifat-sifat mekanis ini ya. Jadi ini kalau dengan menggunakan lebih dari 5% itu akan sangat berlebihan ya, sehingga malah akan memberikan agregasi ya. Nah, berikutnya untuk potensi atau manfaat dari penggunaan nanokomposit ini adalah untuk memberikan fungsi aktif ya. Jadi sebagai contoh penelitian-penelitian nano ya, sekarang trennya adalah menggunakan teknologi nano untuk oxygen scavenger ya. Sebelah kiri ini grafik yang menunjukkan yang bulat-bulat ya, ini adalah konvensional oxygen scavenger dari bubuk besi, sedangkan yang atas ini adalah yang kotak-kotak ini simbolnya ini menggunakan nano size. Jadi bubuk besinya dinanokan dulu ya, mungkin bisa pesan ke Pak Nurul ya untuk buat nano bubuk besi, yaitu bisa untuk penyerap oksigen yang impactnya adalah penyerapan oksigennya jadi lebih cepat ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan hubungan antara waktu dengan absorpsi dari oksigennya ya. Jadi dengan kurang dari 10 jam itu sudah habis ya oksigennya di dalam ruang kemasan ya. Sementara kalau yang konvensional ya itu masih sampai 50 jam, artinya sudah 2 hari pun masih belum tuntas ya penyerapan oksigennya gitu. Jadi sisa oksigen masih tertinggal di kemasan. Jadi ini peluang makanya penggunaan teknologi nano ya untuk di kemasan aktif. Ya, kemudian fungsi aktif dalam aspek penyerapan oksigen yang sebelah kanan adalah contoh-contoh untuk fungsi sebagai antimikroba. Ya, jadi penggunaan nano ya di sini dalam memberikan Ag ya dengan silver ya. Ini bisa menurunkan penurunan dari log CFU-nya ya, makin turun ya.
Kemudian juga di sini untuk tingkat atau laju antibakterialnya ya, efektivitasnya ini ada rumus dari semakin tinggi semakin bagus untuk aktivitas antibakterialnya ya. Ini juga ditunjukkan bahasanya dengan menggunakan nanopartikel ya. Jadi kalau kita tahu bahasanya inilah yang disebut dengan perubahan sifat ya. Titanium dioksida kalau sebagai penggunaan BTP biasa ya, bahan tambahan pangan kan sebenarnya yang ukuran partikel besar ya, sebagai pemutih ya biasanya ya, itu nggak ada aktivitas antibakteri ya, tapi begitu sudah dinanokan ya, jadi memiliki sifat antibakteri. Sama dengan zinc ya, zinc oxide juga dengan untuk ukuran besarnya itu tidak memiliki aktivitas anti mikroba ya, setelah dinanokan memiliki sifat anti mikroba. Oke, berikutnya untuk contoh atau mungkin ilustrasi manfaat dari nanokomposit untuk memberikan fungsi cerdas ya. Jadi banyak yang bisa digunakan ya. Jadi dengan menggunakan nano sensor ya ataupun nano indikator ya, itu yang didapatkan ya adalah deteksinya itu akan lebih cepat dan juga akan lebih sensitif gitu ya, diharapkannya itu. Jadi ada yang sudah meneliti Planet Pol itu untuk menggunakan spesifik antibodi dari bakteri ya, yang kemudian ditambahkan di membran yang alumina nanoporus. Jadi ini struktur nano membran ya, untuk support dari antibodinya, dan saat kalau ada kontaminan E. coli maupun Streptococcus akan bisa terdeteksi dengan cepat ya. Itu juga untuk biosensor, untuk keberadaan toksin ya, sudah ada yang mengembangkan juga ya dengan nanosensor, dan bahkan untuk elektronik tong atau lidah maupun juga nose ya, hidung ya, elektronik nose ya, ini juga bisa digunakan dengan cepat ya untuk mendeteksi misalkan suatu bahan pangan itu sudah rusak ya, atau mutunya sudah turun ya. Ini biasanya dicirikan oleh timbulnya sinyal-sinyal volatil hasil dari aktivitas mikroba ya. Jadi ini juga sudah, bahkan secara komersial Kraft Food ya itu juga sudah menerapkan ya semacam label di kemasannya ya, untuk bisa mendeteksi mutu dari produk pangan yang dikemasnya. Oke, nah untuk contoh di stabilitas termal juga ada beberapa penelitian yang ini saya ambil yang sebenarnya kalau yang berupa tabel-tabel banyak ya, tapi ini saya ambilkan yang gambar yang mudah untuk diinterpretasikan ya. Jadi ini contoh untuk penggunaan polikarbonat ditambahkan dengan silika. Jadi silika pun silika pembuatan nanosilikanya. Polikarbonat yang biasa yang ini yang dengan silika yang merah. Jadi gradasi termalnya itu meningkat jadi lebih tahan panas artinya ya di sini. Begitu juga untuk di gambar sebelah kanan ini ya, nilon 6. Ya ini juga melting point-nya bisa meningkat cukup drastis ya, cukup besar ya, sekitar 15-20 derajat ya tingkatannya. Nah, selain dari nanokomposit juga bisa sebagai nanocoating ya. Salah satunya nanocoating itu adalah untuk nanoenkapsulasi ya. Jadi sudah diterangkan oleh Yuli. Tapi kalau saya sebagai kemasan biasanya nanocoating untuk lapisan produk pangan langsung ya. Jadi ini sebenarnya banyak bimbingan saya yang banyak dengan Yuli juga ya, bimbingan pabrikan mangga ya, coating nanocoating buah mangga. Sayangnya saya nggak dapat gambar-gambarnya, jadi nggak saya tampilkan di sini. Nah ini ada bimbingan saya yang menggunakan zinc oxide dan tempat kita dan pump tapioka. Jadi sama-sama kondisinya di luar sama ya. Ini sebagai ulangan saja. Ini adalah tanpa coating, yang B ini coating dengan pati aja, lakukan pati saja. Ya. Yang C ini adalah coatingnya dengan starch yang ditambahkan di offset 1%. Jadi setelah disimpan 7 hari di kulkas ya, dengan preparasi yang sama, packing yang sama ya, kelihatan sekali bedanya ya. Jadi yang dengan nano coating masih fresh ya. Karena fungsi nano coating di buah segar gini kan tidak hanya sekedar untuk anti mikroba ya, tapi juga bisa untuk sebagai
menurunkan laju respirasi dan menurunkan laju kematangan dari buah. Nah, sebenarnya penelitian nano ini saya sudah mulai dari tahun 2012 ya, saat saya dapat istilahnya itu fellowship di NFRI Jepang ya. Ini saya lakukan waktu di Jepang nih. Jadi saya juga mencoba untuk coating yang saya buat ya, nano komposit sudah di vaksin ya. Dan ini hasil yang saya cobakan untuk nano coatingnya. Disimpan di suhu refri ya 5 derajat Celcius ya, dan kelihatan sekali pada setelah 7 hari yang tanpa coating dengan nano ya, itu sudah mulai busuk ya. Ini gambar buahnya sama persis karena saya simpan dan saya foto dengan dengan sampel yang sama terus ya. Nah, berikutnya untuk di suhu ruang juga sama ya, pada hari ketiga sudah busuk kalau yang tanpa coating maupun di coating dengan vaksin saja. Dengan kalau yang dengan nano coating ya masih fresh. Nah, ini kalau dilanjutkan sampai 7 hari baru mulai busuk yang di suhu ruang. Nah, ini sama dengan saya pernah lihat di Arirang News ya. Jadi berita di Korea ya, Korea Selatan juga ada penggunaan fresh coating ya. Jadi penggunaan nano coating itu ya bisa meningkatkan kesegaran dari buah. Baik, itu sebagai ilustrasi ya untuk potensi nanoteknologi untuk kemasan pangan ya. Nah, sebenarnya kunci dari pembuatan aplikasi nano ya, atau nano kompositnya adalah kita harus memiliki nano materialnya ya. Jadi tadi sudah disinggung oleh Prof. Nurul sebenarnya mengenai nanomaterial. Memang definisi umum untuk nanomaterial adalah harus memiliki kurang dari 100 nano pada minimal salah satu dimensinya ya. Bahkan jadi kalau yang satu dimensi itu ya contohnya yang sheet ya, berupa lembaran atau lapisan atau platelet ya, seperti nanoclay ya atau nanografin, itu satu sheet. Sedang kalau yang 2 dimensi ya contohnya yang diameternya seperti nanoselulose itu kan penampang diameternya itu kurang dari 100 nano umumnya. Tapi kalau panjangnya, mungkin panjang seratnya mungkin masih bisa mikron ya. Sedangkan kalau yang ketiga-tiganya itu berkurang nano, umumnya adalah disebut dengan nanopartikel ya. Nah, jadi nanomaterial ini memiliki sifat yang sangat beda ya dengan ukuran pulpnya. Jadi ukuran aslinya. Jadi sebagai contoh kalau kita punya nano partikel emas ya. Ini di sini emas ya. Kalau dari sifat optik saja sudah sangat beda ya. Jadi kalau emas, kita tahu warna emas adalah kuning keemasan gitu ya. Tapi setelah dinanokan ya, ternyata warnanya bisa berubah menjadi merah malah justru ya untuk emas itu. Kemudian perak ya, silver ya. Silver itu kalau warna pulpnya adalah ya putih keperakan ya, warna silver. Tapi setelah dinanokan menjadi hitam, jadi setelah dinanokan. Nah, ini contoh-contoh yang perubahan sifat ya, yang umumnya terjadi bisa karena memiliki sifat katalitik yang tinggi ya, sebagai contohnya ini nanopartikel emas, kemudian juga memiliki sifat antimikroba, contohnya nanopartikel perak, zinc oxide, titanium dioksida. Ya, yang awalnya kalau ukuran palkinya zinc oxide dan titanium itu tidak memiliki sifat antimikroba. Sedangkan kalau perak ya, ternyata karena kemudahan untuk mengion gitu ya, jadi ion perak mungkin masih bisa memiliki antimikroba meskipun tidak di nanopartikel pun dari dulu kalau di raja-raja dulu katanya ya dalam sejarahnya itu menyimpan minuman ataupun apa itu disimpan dalam bejana perak ya atau bejana emas biar awet ya. Ternyata mungkin karena ada aktivitas antimikrobanya ya dari ion itu. Tapi sebagai partikel ya, sebagai solidnya itu tidak memiliki antimikroba kalau bentuk palkinya, tapi setelah dinanokan bisa memiliki sifat antimikroba. Begitu juga untuk dari sifat-sifat mungkin yang kalau di ilmunya Pak Nurul ya mengenai metal gitu ya, jadi bisa berubah menjadi memiliki sifat magnetik, bisa memiliki sifat penghantar listriknya kan bisa berubah ya. Jadi banyak yang berubah dari sifat-sifat dasarnya disebut dengan bahan nano ya. Nah, ini yang umum dipakai ya untuk di kemasan ya. Jadi nanoclay, nanografin ya. Harganya murah ya. Nanoclay itu relatif murah ya. Makanya kalau mungkin ini lebih murah dibandingkan harga per kilonya dari plastik resin
LDPE ya. LDPE mungkin sekitar 2,5 atau $5 per kilonya ya. Jadi nanoclay hanya 0,17 sampai 1. Jadi bisa untuk menurunkan reduce biaya ya untuk penggunaannya. Tapi yang jelas dengan menggunakan nanoclay ya, tadi sudah banyak ditunjukkan ya, banyak diteliti ya. Ini adalah salah satu nanopartikel yang paling awal ya digunakan untuk di kemasan ya, karena mungkin harganya yang murah ya. Jadi untuk meningkatkan sifat barrier, juga reinforcement di aspek sifat fisik mekanis ya. Kemudian bahan yang memiliki 2 dimensi ya, karbon nanotube ya, nanoselulose ya, baik itu yang fibrillated maupun yang NCC ya, nanoselulose kristal ya. Ini juga banyak harganya ada yang lebih murah dibandingkan resin plastik juga ya, jadi bisa menekan biaya. Sedangkan untuk nanopartikel zinc oxide, perak, nah ini umumnya cukup mahal ya. Untuk perak sendiri ya, saya pernah membeli ya, itu sekitar 1,5 juta per kilonya. Sedangkan kalau zinc oxide itu bisa antara ring 200-300 ribu ya. Itu di Cina ya belinya ya. Pak Nurul katanya jualan juga ya zinc oxide ya, nanopartikel ya. Tapi saya dulu beli, kebetulan sedang ada tugas ke Cina, jadi saya bisa beli ke Cina. Baik, sedikit mengenal, tadi sebenarnya sudah disinggung tapi rasanya belum, mungkin banyak yang masih awam, belum mengenal nano ya. Mungkin sedikit ini akan saya singgung metode pembuatan nanomaterial ya. Tadi sudah disinggung ada top down dan bottom up ya. Jadi yang top down itu artinya membuat dari ukuran besar menjadi kecil gitu ya. Jadi tadi Pak Nurul mencontohkan sebagai ball milling ya. Sebenarnya bisa juga, atau juga ada juga dengan metode plasma dan juga laser ablation. Jadi prinsipnya adalah membentuk semacam partikel-partikel kecil ya, yang nanti akan itulah menjadi nanopartikel ya. Bisa juga dengan hidrolisis maupun mekanikal kombinasi ya. Bisa untuk membuat NCC ya. Selain mekanikal juga harus pakai proses kimiawi dengan hidrolisa. Sedangkan yang bottom up ya, kita membuat atau menyusun bahan dari ukuran kecil ya, yang awalnya kecil, contohnya menggunakan sintesis ya. Sintesis kalau di nanopartikel kita bisa membuat dengan chemical synthesis ya, biosynthesis maupun juga green synthesis ya. Kalau yang ini sebenarnya lebih, kalau kerjaan di lab akan lebih mudah ya kalau kita nggak punya alat untuk ball milling, nggak punya alat laser ini ya. Dengan menggunakan sintesis ini akan lebih simpel sekali ya untuk pembuatannya. Nah ini contoh untuk yang ball milling ya. Jadi ada bola-bola besi di dalamnya ya. Mungkin Pak Nurul punya jualan alatnya juga mungkin. Karena saya pernah berkunjung di Balai Besar Kimia Kemasan tuh, katanya punya alat ini dibeli dari Nano ya, Nano Center ya. Kemudian ada juga yang untuk laser ablation. Jadi dengan sinar laser bisa mengikis lapisan tipis ya di plat logam ini, plat dengan logam dengan kemurnian tinggi ya, dikenakan sinar laser dia akan terbentuk partikel-partikel yang sangat kecil ya. Di sini ada ada medium, biasanya adalah air bebas ion ya, sehingga untuk sebagai menampung partikel-partikelnya ya. Jadi untuk contoh ini skematik dari proses kerja menggunakan laser ablation. Sebenarnya untuk plasma ya, tadi plasma zinc oxide itu saya pernah berkunjung ke Jawa Timur ya. Ada satu pabrik yang bisa membuat zinc oxide ya dengan proses seperti plasma juga sebenarnya, karena dengan awalnya adalah plat logam zinc ya, kemudian ditaruh di tanur sehingga terbentuk uap ya, seperti plasma ya. Uap itu nanti direaksikan dengan udara sehingga terbentuk zinc oxide. Jadi itu dan partikelnya sangat halus ya. Memang saya belum sempat untuk mengirim sampelnya ya. Kebetulan saya dapat sampel tapi belum sempat apakah sudah masuk ke skala nano atau belum ya. Tapi saya yakin dengan teknik yang dipakai oleh pabrik itu mestinya bisa dapat ke skala nano ya, nanopartikel. Nah ini contoh untuk top down di selulose ya. Saya kira banyak yang sudah meneliti juga ya. Kebetulan saya dulu pernah bimbing juga nih dengan bimbingan saya dengan di Balai Pasca Panen ya, dengan Bu Yuli atau Bu Evi ya, saya lupa dulu beberapa orang penelitian mengenai pembuatan NFC maupun juga NCC ya, nanoselulose fiber maupun nanoselulose kristal. Oke, dengan bottom up ya, ini untuk bottom up method kita bisa menggunakan chemical synthesis, chemical synthesis maupun juga green synthesis ya. Jadi ini kalau chemical artinya penggunaan
senyawa reducing agentnya itu dengan bahan-bahan kimia. Sedangkan yang polyolefisol itu menggunakan bantuan mikroba namanya, dan yang green synthesis menggunakan ekstrak tanaman. Jadi ada 3 komponen yang harus ada ya. Jadi kita tahu ya, misalkan kalau kita buat nanopartikel kayak emas ya berarti dari forum tetrafluorat misalkan ya. Kalau membuat ZNO ya kita dari startingnya adalah zinc nitrat atau zinc sulfat. Kalau perak tadi AgNO3. Jadi dan capping agent atau stabilizing juga penting ya untuk mencegah agregasi yang berlebihan. Jadi ini juga sebenarnya dengan capping agent akan memudahkan dalam proses penggunaannya juga, memudahkan pelarutan nanopartikel yang terbentuk. Ini contoh untuk prinsip reaksi. Waktunya udah mau ini ya. Oke, saya percepat ya. Ini contoh sintesis ya. Ini contoh. Nah ini dengan untuk yang perak ya. Dengan green synthesis yang menggunakan ekstrak biji jarak ya. Nah sekarang terkait dengan teknologi nanokomposit ya, ada 3 cara ya, solution teknik ya, in situ polymerization dan juga matte compounding. Jadi ini yang biasa digunakan di lab ya, solution teknik yang mudah ya digunakan ya, seperti yang tadi sintesis jadi menggunakan larutan polimer dan ditambahkan dengan nanopartikelnya ya. Tapi sebenarnya yang paling mudah adalah justru kita mendispersikan dulu nanopartikel baru kemudian ditambahkan polimer. Jadi kita siapkan pelarut untuk polimer ya. Nah nanti pelarut polimer itu diberikan dulu nanopartikelnya. Itu akan lebih mudah karena kalau sudah dilakukan polimer ditambahkan dalam pelarut itu akan membentuk gel ya, sehingga sulit untuk mendispersikan nanopartikelnya. Kalau di industrial scale pasti punya peralatan. Nah ini yang contoh yang saya buat ya untuk package nanokomposit package. Jadi zinc oxide-nya didispersikan dulu di air ya. Setelah itu dispersikan dengan homogenizer. Setelah diperoleh kolitnya kita tambahkan pektinnya, baru setelah itu zinc oxide akan terstabilisasi di larutannya ini, dan ini boleh film yang bening ya, nggak kelihatan ada bedanya antara yang dengan ataupun tanpa zinc oxide. Oke, yang in situ polimerisasi artinya kita menggunakan larutan monomer ya, monomer dari polimer ya. Monomernya sebelum dipolimerisasi kan masih larutan ya, seperti kalau PLA itu monomernya adalah L asam laktat atau L laktit ya, bentuknya cairan. Jadi kita tambahkan nanopartikel zinc oxide. Nah kemudian dengan penggunaan suhu tinggi, reaksi polimerisasi ditambahkan inisiator tentu saja ya, akan terbentuk polimer. Jadi kita boleh setelah dikeringkan sulfanya kita akan peroleh polimer nanokomposit. Ini dengan in situ polimerisasi bisa digunakan di lab maupun di skala besar ya. Nah kalau matte compounding umumnya di industri ya, industri plastik ya, jadi langsung dari PLA yang sudah resin PLA-nya ya, putih dan putran, tambahkan nanofilernya, kemudian diekstrusi. Setelah itu akan kita cetak dengan berbagai variasi pencetakannya. Di sini contoh untuk LDPE ya, LDPE nanokomposit ya dengan ekstrusi ya, jadi bisa diperoleh nanti film LDPE nanokomposit. Ini contoh untuk polipropilen dengan campuran dengan HDPE. Oke, yang penting dalam membuat nanokomposit kita harus memperoleh dispersi yang baik ya. Jadi targetnya adalah exfoliated ini ya, karena kalau kita terjadi agregasi ya, seperti ini ya, yang A ya, yang A kita sebut dengan ini kita peroleh adalah mikrokomposit bukan nanokomposit. Yang intercalated itu masih berisiko ya, masih cukup besar ukurannya. Yang paling bagus adalah yang exfoliated. Jadi kalau secara visual optical juga akan beda sekali. Yang penting dengan yang ada butiran-butiran keruh seperti ini pasti ini bukan tidak terbentuk exfoliated. Ini beberapa contoh aplikasi di pakai karena saya lewat aja ya. Oke, nah ini yang sedikit untuk menyinggung mengenai keamanannya. Jadi kalau memang nanopartikel baik itu food grade ya, food grade nanopartikel ya, baik itu organik maupun anorganik, itu ternyata berisiko, memang berisiko. Jadi ada nih salah satu tim peneliti dari USA, UMass ya, University of Massachusetts ya. Ini meneliti dengan menggunakan nanopartikel titanium dioksida yang ditambahkan ke tikus ya dengan oral ya. Ternyata memang ada respon
yang efeknya ya ada abnormal fungsi ginjalnya rusak, ya, liver functionnya juga abnormal, inflamasi kolon dan juga disruption di mengganggu mikroflora dalam usus ya. Nah, tapi ini kan kalau di oral langsung dimasukkan, sementara kalau di kemasan kan embedded ya di dalam plastiknya gitu. Jadi asalkan tidak ada migrasi sebenarnya aman gitu. Jadi ini banyak yang sudah melakukan pengujian migrasi dari nanopartikel yang ditambahkan di kemasan ya, dari FSA ya, UK maupun ya EFSA untuk EU ya. Ini ternyata tidak ada migrasi semuanya ya dari yang diuji ya, nanoclay, silver ya, nano silver itu ternyata tidak ada migrasinya. Titanium nitride ya, nano titanium nitride pada PET ini juga tidak ada migrasinya, dan keberadaan nanopartikel ini juga tidak mengganggu kemudian ada migrasi yang lain gitu. Jadi cukup aman sebenarnya untuk kemasan ya. Memang nanopartikel sendiri berisiko, tapi kalau udah di embedded di kemasannya, asal tidak ada migrasi sebenarnya kan aman ya. Seperti halnya kalau komponen kemasan, asal tidak ada migrasi komponen kemasan aman. Nah, ini yang terakhir yang cukup relatif baru ya, tadi kan 2012-an ya, 2014 ini juga sama ya, bahwasanya studinya itu menunjukkan bahwasanya nanopartikel itu tidak bermigrasi ya dari plastik LDPE, padahal sudah diuji dengan kondisi yang lebih parah, itu lebih parah dibandingkan lebih ekstrim lah dibandingkan dengan kondisi normalnya, jadi pemakaian normal ya. Oke, baik, saya kira itu ya untuk paparan dari saya. Terima kasih ya. Semoga pas waktunya. Ya, terima kasih Pak Nugraha atas paparannya. Menarik sekali Bapak Ibu, paparan dari Ibu, dari Pak Nugraha dan juga paparan dari Ibu Sri Yuliani. Di sini saya setelah mentabulasikan beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan langsung membuka diskusinya saja. Saya akan langsung mengambil